Vaksinasi saat ini berjalan bagaimana menurut pandangan Ibu di Indonesia? Ya, pada awalnya memang sangat sedikit ya, baik dari masyarakatnya yang masih ragu-ragu maupun dari pihak pemberi pelayanannya yang masih coba-coba. Ya, sekarang sudah lancar, ya sudah mulai cepat, ya perharinya itu sudah mendekati 500.000 sehari, gitu ya. Targetnya bisa 1 juta satu hari ya. Nah, seperti itu. Jadi Wah, ini kalau kita melihat bahwa pencapaian di Indonesia ini masih beberapa, tadi 5% Ibu katakan ya. betul. Untuk cakupan yang sudah mendapatkan vaksin, kira-kira untuk mencapai posisi yang jauh lebih besar lagi, sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Ibu? Ya, memang vaksin itu kan memang susah ya. Jadi jumlahnya itu memang untuk seluruh negara tidak cukup. Nah, ya Nah, itu ada tantangannya juga kan. Indonesia ini sudah termasuk yang cepat. Oke. Tapi secepat apapun, punya uang pun, vaksinnya yang dibikinnya itu begitu, jadi udah diambil. Ya, jadi itu sebabnya pemerintah terus bernego supaya untuk Indonesia itu diprioritaskan. Ini semua negara minta prioritas. Nah, jadi sambil menunggu ini, kita ini yang harus jaga betul dengan 3M-nya itu, yang varian Afrika Selatan dan varian Brasil ini diduga kurang terlalu ini dengan vaksin. Jadi efektivitas vaksinnya agak kurang terhadap dua ini. Oke. Nah, sejauh mana keyakinan Ibu terhadap soal vaksinasi ini ke depan? Gini, dari uji klinik sudah jelas bahwa kalau kita sudah divaksin, masih mungkin terinfeksi. Tetapi hasilnya itu terinfeksi tetapi tidak berat, tidak sampai meninggal. Oke. Nah, jadi artinya vaksin itu tetap perlu dan dia membantu. Oke, baik. Nah, Ibu, kita juga pengen tahu, soalnya kalau misalkan ngomongin vaksin itu intervalnya kan 14 hari ya, dari vaksin yang jarak pertama kemudian ke kedua. Ini bisa tolong dijelaskan juga Ibu mengenai hal ini? Baik, jadi begini, kita itu kan semuanya bertahap, ya. Begitu hasil uji klinik pertama, oke, hasilnya sekian, jaraknya 14 hari, bisa langsung keluar. Sehingga yang pertama itu Sinovac itu adalah jaraknya 14 hari untuk kelompok yang di bawah 60 tahun. Ya. Uji klinik berjalan terus kepada yang lebih tua maupun intervalnya, jaraknya dicoba-coba. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, di mana dicari yang lebih bagus. Terakhir keluar hasil uji coba bahwa ternyata dengan jarak 28 hari itu hasilnya lebih bagus, pembentukan antibodinya lebih bagus, begitu. Vaksin. Itu berapa lama jarak yang memang diperlukan oleh mereka yang sudah terpapar COVID-19 untuk mendapatkan vaksin? Baik, ini prinsip. Semua orang yang terinfeksi COVID, dia pasti nanti akan membentuk antibodi. Sehingga dalam jangka dekat dia tidak akan terinfeksi ulang karena ada antibodinya. Namun antibodinya ini, antibodi yang sifatnya alamiah ini, dia jelek, tidak tahan lama. Kira-kira rata-rata 3 bulan itu dia sudah habis. Jadi orang yang sudah terinfeksi pun harus diimunisasi. Namun waktunya, mengimunisasinya jangan pada waktu antibodinya itu masih banyak. Antibodinya masih banyak, tidak efektif. Tunggu dulu sampai antibodinya habis. Itu adalah setelah 3 bulan. Sementara orang-orang yang lansia dan komorbid ini kan juga untuk vaksinasinya harus berhasil. Nah, untuk berhasil, komorbidnya itu dipastikan dia tertangani, terobati. Betul. Seperti itu. Yang lansia pun ya, jangan sampai harus jalan jauh terengah-engah. Sehingga waktu disuntik itu kondisinya itu tidak optimal, antibodi tidak terbentuk. Nah, ya, jadi selama bulan Ramadan pelayanan imunisasi akan tetap dijalankan, baik yang berpuasa maupun tidak puasa. Nah, sekarang kitalah yang harus, yang berpuasa terutama itu mengatur, ya, badan kita itu kira-kira yang saat primanya itu kira-kira kapan, ya? Apakah waktu baru saja pagi-pagi setelah sahur, ya. Nah, mungkin itu saat yang tepat.
ya, saat yang tepat sehingga imunisasinya itu jangan di siang-siang menjelang buka puasa. Oh, oke. Nah, kita pilih yang ke arah pagi-pagi, beritahu kepada petugas, saya bisa tidak mendapat urutan yang pagi karena saya puasa. Tentu petugas akan mengatur siapa. Oke. Soal wacana untuk anak-anak Ibu, anak-anak ini kan belum tersedia ya vaksinasinya. Bagaimana kemudian kita menjaga mereka terutama yang saat ini belum bisa mendapatkan vaksinasi? Apa yang memang perlu kita lakukan terutama dari unit terkecil di keluarga? Untuk karena mereka kan belum dapat ini. Apa yang perlu dilakukan untuk anak-anak menjaga mereka dari COVID-19? Ya, sebagai informasi, semua vaksin yang saat ini untuk orang dewasa, saat ini semuanya sedang diuji coba untuk anak. Oke. Nah, jadi ke depan akan ada imunisasi untuk anak. Begitu. Tapi saat ini belum. Dan kebetulan juga yang untuk dewasa saja kurang. Ya, sebagai informasi, di dunia itu ada 194 negara, termasuk Indonesia itu 194. Yang imunisasi itu baru 64. Jadi 130 itu negara seperti di Brunei Darussalam, Papua Nugini, Timor Leste itu belum mulai imunisasinya. Jadi Indonesia itu termasuk 64 negara pertama yang mendapatkan vaksin. Ya, itu jadi artinya adalah jangankan untuk anak. Ini ada orang dewasa aja belum ya gitu Ibu. Lansia yang sama sekali belum diimunisasi, itu ada negara yang seperti itu menunggu. Nah, jadi anak-anak kita ini perlu diberi pengertian. Sehingga untuk anak-anak ini masih panjang. Yang namanya 3M-nya itu masih panjang. Betul. Gitu. Dan bahwa anak kalau terkena lalu tidak bahaya, itu tidak 100% tidak bahaya. Ada saja anak kecil yang kena dan meninggal itu ada, walaupun tidak banyak. Oke. Nah, inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Terima kasih untuk Indonesia. Dari Bang Fajrul sendiri melihat bagaimana program vaksinasi di Indonesia, apakah so far berjalan cukup efektif atau bagaimana Bang Fajrul punya tanggapan, silakan. Sampai hari ini kan program vaksinasi, Presiden kan meminta ada percepatan terhadap program vaksinasi ini, dan sehingga yang rencana kita kan untuk memvaksinasi 181,5 juta untuk mencapai herd immunity yang 75%. Nah, sementara ini untuk melakukan percepatan tersebut strategi pemerintah kan ada dua. Yang pertama adalah vaksin program, yaitu vaksin yang langsung dari pemerintah gratis, dan kemudian ada vaksin mandiri atau gotong royong yang disediakan oleh badan hukum atau badan usaha. Nah, harapannya ini bisa segera mencapai percepatan yang signifikan. Yang arahan terkini yang paling akhir itu beliau tetap mendorong agar Kementerian Kesehatan dan kemudian KPCPEN segera mempercepat program vaksinasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita kan harus tetap menjalankan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kemudian juga mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir tentu adalah keputusan untuk melarang mudik. Harapan pemerintah ini sebenarnya adalah vaksinasi ini menjadi bagian dari upaya bersama gitu. Ini perang bersama, bukan hanya perangnya pemerintah. Dan alhamdulillah kalau kita membaca ya hasil survei indikator terakhir, 92,4% publik menyadari bahwa COVID-19 mengancam kesehatan. Berarti kan kesadarannya ini meningkat, di mana pemerintah dengan masyarakat itu sudah bersama-sama meningkat. Bayangkan sudah 92,4% publik menyadari, kemudian 83,4% publik sadar bahwa COVID-19 mengancam kesehatan pribadi, dan juga menyadari bahwa vaksinasi salah satu cara untuk memutus ini. Jadi kalau begitu terima kasih nih atas nama pemerintah juga, terima kasih kepada masyarakat yang di atas 90% sudah menyadari bahwa ini merupakan masalah kita bersama. Jadi vaksinasi untuk Indonesia hari ini menjadi sangat penting. Ini berarti adalah semacam momentum untuk mengatakan bahwa kita sama-sama menyadari COVID-19 ini sebagai ancaman buat
kita pribadi, buat keluarga kita, buat bangsa kita, bahkan untuk umat manusia kan. Betul, Dan betul kemudian sekali. yang kedua, kita juga menyadari bahwa pengorbanan yang sudah kita lakukan sama-sama ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena itu kita harus, kata Presiden Joko Widodo, bergotong royong bersama-sama perang melawan COVID-19 dan bergotong royong bersama-sama mensukseskan vaksinasi COVID-19.